guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fariha. Saya guru SD Negeri Cukir 1 Jombang, CGP Angkatan 7, kelas 273. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang supervisi akademik yang akan didampingi oleh Ibu Guru cantik di sebelah saya. Selamat pagi, Bu Santi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya memperkenalkan dulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Santi. Saya guru kelas 1 di SD Negeri Cukir 1. Baik, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan Ibu Santi. Kan kebetulan Ibu Santi adalah guru kelas 1 ya di SD Negeri Cukir 1 Jombang. Bu Santi, sebelum supervisi dilakukan itu supervisi akademiknya ada 3 tahapan ya Bu Santi. Ada pra-observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum observasinya dilakukan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pra-observasi dulu ini Bu Santi. Baik. Ya, terima kasih Bu Santi. Sama. Ya, rencananya ini Bu Santi nanti ketika observasi Iya. untuk materi pembelajarannya apa ini? Tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Oh begitu, jadi nanti Bu Santi itu akan mengambil pelajaran pendidikan Pancasila gitu ya Bu Santi. Materinya adalah Nilai-nilai Pancasila. nilai-nilai Pancasila. Baik Bu Santi. Bagaimana ini? Rencananya pembelajaran yang dilakukan ini ya. Kalau di SD Negeri Cukir 1 sendiri ini untuk kurikulumnya itu menggunakan apa ini? Untuk SD Negeri Cukir 1 itu kurikulumnya pakai kurikulum Merdeka di kelas 1 dan kelas 4 aja. Oh begitu. Jadi nanti yang diobservasikan nanti adalah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu Santi ya. Nah, Bu Santi ini sudah lebih dari 5 tahun ya mengajar, pastinya ada tahu lah perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ini kira-kira yang menjadi perbedaan itu menurut Bu Santi apa ya? Yang menjadi perbedaan dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran diferensiasi, di mana seorang guru itu harus mengetahui minat dan bakat siswanya. Jadi tidak harus memberikan sesuatu, mereka itu harus bisa menggunakan bakat dan minat siswanya. Iya, gitu ya Bu Santi. Jadi hebat sekali Bu Santi. Nanti berarti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu Santi. Ya, karena memang setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda, kemampuannya juga berbeda gitu ya Bu Santi ya. Baik Bu Santi, untuk kira-kira untuk langkahnya ini ya, langkahnya ini nanti yang akan dilakukan Bu Santi ini apa ini? Langkahnya yang pertama itu kita harus mengetahui dari tadi bakat dan minat siswanya, yaitu dengan cara melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran. Oh baik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bu Santi itu sudah memetakan gitu ya, memetakan anaknya sesuai dengan kemampuannya, gitu ya Bu Santi ya. Pastinya beda-beda ya Bu Santi. Ada berapa siswa ini nanti? Sekitar ada 29 siswa yang ada di kita aja di kelas 1. Oh gitu ya. Jadi nanti juga minat dan bakatnya gitu ya Bu Santi. Wah keren. Berarti nantinya pasti pembelajarannya lebih menarik gitu ya Bu Santi ya. Pasti lebih menarik. Nah untuk ketika observasi nanti ini ya, itu kira-kira nanti langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan Bu Santi ini apa ini? Langkah yang pertama itu saya akan melakukan budaya yang positif yang pertama kali ya, yaitu seperti biasanya pembukaan, salam, literasi, kemudian memberikan mereka stimulus atau respon seperti mengaitkan pembelajaran sebelumnya tentang pengamalan sila-sila atau sila-sila ke-1 sampai ke-5 itu kita beri pertanyaan seperti itu, seperti pembelajaran yang kemarin. Setelah itu nanti masuk ke pembelajaran. Oh, baik. Ya.
Pastinya seru ya Bu Santi. Kelas 1 sudah bisa ya diberi budaya positif gitu ya? Sudah bisa Ya, ya. Ya, salah satunya itu menyanyikan lagu nasional gitu ya Bu Santi ya. Oh, nggih. Itu mulai dari awal ya diajarinya ya Bu Santi pastinya, Iya, soalnya kan dari TK ya. Iya. Wah, seru sekali ini. Terus untuk kegiatan intinya itu nanti rencananya bagaimana Bu Santi? kegiatan isinya ya, kita pertama ice breaking dulu tidak apa-apa agar mereka itu lebih menarik, lebih tertarik dalam pembelajaran. Kemudian kita membuat nyanyian gantian atau lebih mudah dalam menghafal, terutama penerapan sila-sila kelima, sila-sila ke-1 sampai 5 maksudnya. Setelah itu menggunakan papet, seperti papet itu nanti akan membedakan, memasukkan papet itu ke dalam gambar dan penerapannya, seperti saling tolong itu gambar sebelah mana ditampilkan di situ. Wah, berarti menarik sekali ya Bu Santi ya. Sama menarik. Iya, jadinya nantinya itu anak-anak itu lebih banyak gerak gitu ya, Iya. daripada mendengarkan, terus ceramahnya juga dikurangi gitu ya Bu Santi ya. Oh, baik. Untuk kegiatan penutupnya nanti apa ini kira-kira? Kegiatan penutupnya nanti anak-anak itu akan bernyanyi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Wah, jadi nanti lebih mengena gitu ya Bu Ya, Santi? lebih hafal materi yang dari situ. Wah, seru sekali. Nah, ini Bu Santi, berarti nanti tujuannya Bu Santi ini adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu ya, ketika pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi nilai-nilai Pancasila. Nah, pastinya kan akan timbul masalah ya. Pastinya setiap pembelajaran kan kita tidak menutup kemungkinan ya. Kadang itu ada, apalagi kelasnya masih kelas 1 yang kemarin masih TK gitu ya, yang masih suka bermain gitu ya. Itu kira-kira permasalahan yang akan muncul ini ya. Kira-kira itu apa ya? Permasalahan yang pasti muncul di kelas 1 itu muridnya itu aktif ya, aktif. Jadi kurang bisa diam kalau di kelas 1. Jadi mereka itu kita beri pelajaran yang berbeda-beda. Kalau bakatnya atau minatnya seperti ini mendengarkan ya, kita beri seperti musik gitu. Kalau mereka suka berbicara, kita beri seperti presentasi seperti itu. Oh, begitu ya Bu Santi. Ya. Terus ada lagi kira-kira permasalahan yang akan muncul? Waktunya cukup membutuhkan waktu yang agak lama ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Oh iya. Dan juga itu ya pastinya kan apa ya, yang kita lakukan itu, yang kita lakukan itu kan harus juga membutuhkan tenaga ya. Oh, yang lebih gitu. Nah, kira-kira ini Bu Santi, dari permasalahan yang jenengan utarakan ya, mulai dari anaknya itu aktif gitu ya, itu mengatasi anak yang aktif, terus kadang itu juga kadang akhirnya ramai gitu ya, karena kan memang pembelajaran diferensiasi memang begitu ya. Terus yang kedua itu untuk waktu gitu ya. Itu kira-kira rencana aksi nyatanya jenengan itu untuk mengatasi masalah itu apa ya? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kita bisa menggunakan ice breaking ketika di kelas agar mereka itu lebih semangat dan tidak capek, tidak lelah di kelas. Nah, kita harus memberi ice breaking entah 1 kali 2 kali itu harus. Oh begitu. Untuk anak-anak yang aktif gitu ya. Nah, untuk yang waktu itu kira-kira Untuk gimana? yang waktu kita tidak perlu memberi materi yang sangat banyak karena kalau di kelas 1 itu mereka hanya cukup mengenal saja penerapan nilai-nilai Pancasila. Subhanallah, keren sekali ini Bu Santi ya. Ternyata permasalahan yang akan jenengan hadapi, ternyata Bu Santi juga bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu ya Bu Santi ya. Nah, untuk bentuk tanggung jawabnya ini Bu Santi, berarti apa ini yang akan dilakukan Bu Santi agar apa ya, agar solusi-solusi itu bisa terlaksana gitu. Permasalahannya meminimalisir permasalahan tadi ya. Itu tanggung jawabnya itu seperti apa ya? Tanggung jawab saya yaitu menyediakan rencana pembelajaran yang bagus, kemudian menyiapkan ice breaking yang sekiranya akan menarik siswa ketika mempelajari di kelas. Seperti itu. Oh gitu, subhanallah. Jadi nanti itu akhirnya Bu
Santi itu sebelum pembelajaran dimulai itu sudah ada bayangan lah. Sudah ada bayangan, misalnya nanti ada yang rame dikit, saya harus bagaimana gitu ya Bu Santi. Keren sekali. Iya Bu Santi, mudah-mudahan nanti pembelajaran yang sudah direncanakan ini nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu Santi. Ya, nanti kita akan bertemu lagi untuk observasi ya. Semangat ya Bu Santi untuk menjadi pemimpin pembelajaran, untuk menjadi perubahan pembelajaran, karena memang kadang itu di zaman sekarang itu masih ada guru-guru yang namanya ogah lah gitu dengan pembelajaran yang kalau diferensiasi kan masih ribet-ribet gitu ya. Tapi Bu Santi, saya melihat semangatnya Bu Santi itu sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya di pra observasi ini. Kita nanti akan bertemu di observasi gitu ya, di proses observasi. Terima kasih sekali Bu Santi. Semoga berhasil dalam observasi nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Sekian video pra observasi hari ini dengan Ibu Santi, guru kelas 1. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video observasi di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana
Pancasila dan simbol-simbolnya ya. Masih hafal? Sila yang pertama bagaimana bunyinya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, baik. Sekarang simbol sila pertama, simbolnya apa? Bintang. Simbol sila kedua. Mas, pinter. Yang ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Sudah hafal semua ya? Sekarang kalau sudah hafal semua, hari ini kita mau belajar pengamalan atau pelaksanaan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat laptopnya Bu Sati ya, siapa ya? Nah, kita nyanyi lagi ya. Ini judulnya Aku Cinta Pancasila. Karena kita cinta Pancasila, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul apa ini? Garuda Pancasila ya. Ciptaan Soedarmoto. Ayo, 1, 2, 3. Garuda sekarang kamu lihat gambarnya ya. Mas Dimas, silakan dilihat gambarnya Mas. Itu gambarnya siapa kira-kira? Boni dan nenek. Boni sedang apa kira-kira? Boni sedang membantu nenek. Kira-kira perbuatan Boni itu mulia apa tidak ya? Karena dia rela membantu nenek menyeberang jalan ya. Padahal dia mau sekolah. Nah, setelah itu adalah salah satu contoh pelaksanaan sila. Sila keberapa kira-kira ya? Membantu orang lain. Pintar, sila kedua. Nah, sebelumnya kita lagi ya. Coba perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira itu siapa ya? Gak ada namanya ya. Panggil saja itu siapa? Dayu ya? Dayu. Dayu sedang menengok temannya yang sakit. Kira-kira ini siapa berapa? Sila kedua juga ya. Yang kedua, apakah yang dilakukan mereka itu perbuatan yang baik? Baik ya. Lanjut ya. Sekarang kita lihat video ya. Video ini tentang nilai-nilai Pancasila. Coba nanti kamu gak usah lagi ya, amati videonya. Ya Mas Gibran ya. Kelima sila ya. Silakan diperhatikan. Nanti saya beri kuis.
Siapa yang suka menulis? Siapa yang suka bermain dengan gambar pakai pulpen? Ya. Baiklah, saya bagi dulu ya. Ya. Silakan, ini puzzle-nya dirangkai. Kemudian satu puzzle ini akan menunjukkan gambar ya, gambar. Jadi nanti kamu menceritakan ini gambar ini termasuk pengamalan sila keberapa ya. Nanti bareng-bareng ya, silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Ini satu gambar. Silakan dibagi satu gambar 2 orang aja. Ini silakan dikerjakan mulai sekarang. Jangan dicampur ya, nanti itu. Jangan dicampur nanti. Yang kedua, pakai papet, papet ini namanya papet. Di sini ada gambarnya, gambar-gambar kegiatan manusia, Dia sedang apa? Bermain bersama. Berarti nanti gambar nomor berapa ya kira-kira simbolnya? Kamu cari di sini. Kamu masukkan di sini ya. Paham? Dicari ya. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan temannya. Sini ya. Agak sana mas. Nah, bareng-bareng ya. Dilihat dulu gambarnya. Yang ketiga, ini ada sila ke-1, tapi ini kosong. Jadi kalian menyiapkan pensil ya. Kamu tuliskan di sini salib seumpama contohnya ya, sila ke-1 beribadah sesuai dengan agama, ditulis di sini. Kemudian ini nanti ditempel di papan tulis ya, seperti ini contohnya. Nah, mohon Pancasila ditempel sini ya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan ya. Semuanya mengerjakan. Gantian nggak apa-apa, gantian yuk. Gantian ya, gantian.
berdoa. Mas, hidupnya yang bagus Mas Kenzi. Kira-kira ini surat berapa ya? Ini surat berapa kira-kira? Surat berapa? Satu. Ini surat satu karena ini berhubungan dengan Tuhan. Berdoa sebelum makan itu surat satu. Jadi ya. Wah, sekarang ayo berbagi lagi surat kedua. Berbagi lagi ayo. Sila kedua saling menolong. Cari gambar saling menolong. Cari gambar saling menolong. Ayo. Ditaruh di sini. Nggak usah tuh nanti. Sudah Mas? Silakan diceritakan ya ini ya. Yuk. Ini merupakan gambar sila keberapa kira-kira? Satu. Sila ke-1 ya. Apa beribadah sesuai dengan agama. Ini sudah, ini sila keberapa ini? Sila keberapa ini nak? Bermain bersama sila keberapa? Sila ketiga karena bersatu ya, persatuan Indonesia. Yuk. Sudah. Sudah. Nah, sudah ya. Ya, sudah. Sudah.
bersikap adil ya. Bersikap adil itu seperti apa? Contohnya ketika ada teman yang sakit itu kita menjenguknya gitu. Semua teman yang sakit itu wajib kita jenguk ya. Itu contohnya bersikap adil kepada siapa saja. Yang keempat, nah, betul kira-kira betul ya. Nah, terima kasih Nobel. Kemudian gambar yang ini, ayo Mas, silakan berdiri Mas Nadiem. Gambar tidak kelihatan ya. Gambar ini menunjukkan pengamalan sila keberapa Mas? Ke-1 karena gambarnya menceritakan tentang beribadah sesuai orang yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Ayo Mas, Mas Agam ini Mas Agam, yuk. Mas, pintar Mas Agam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nggih. Pengamalannya apa Mas contohnya Mas? Ini apa? Gambar apa? Nah, berdoa sebelum makan. Betul apa salah? Sila pertama. Betul. Kemudian ini apa Mas? Gambarnya? Sholat berjamaah merupakan pengamalan sila pertama, betul? Betul semua ya. Nah, sebentar. Sila ketiga, cinta tanah air. Contohnya melakukan upacara bendera. Ini pengamalan sila ketiga, nggih. Betul? Betul ya? Nah, betul. Wah, terima kasih. Nah, baiklah, silakan berdiri dulu nggih. Ayo kita berdiri dulu sebentar. Semuanya berdiri. Mbak, ayo berdiri nggih. Semuanya berdiri kalau Mas Tirsa. Ayo berdiri dulu. Mas, berdiri dulu Mas. Ayo, kita nyanyi ya, kita ada sana. Semuanya lihat ke arah sana, ayo. Ayo sambil loncat kayak tadi pagi ya. Makin ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fariha. Saya CGP Angkatan 7, kelas 273. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pasca observasi di supervisi akademik. Yang saya hormati Bapak Subekti selaku fasilitator dan Ibu Lailatul Nikmah sebagai pengajar praktik dan Ibu Santi sebagai teman sejawat. Mari kita saksikan bersama video pasca observasi di supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya ini sedang senang ini ya. Iya. Iya, ini Bu Santi untuk percakapan kali ini saya akan melakukan di tahapan pasca observasi. Setelah kemarin bersama Bu Santi bersama Bu Santi ada praobservasi dan juga observasi yang sudah kita laksanakan minggu lalu ya Bu Santi ya. Iya. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini tujuannya adalah yang pertama kita akan merefleksi kegiatan observasi yang sudah Bu Santi lakukan. Ya, kemarin ketika observasi Bu Santi sudah melakukan observasi di kelas 1 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Sila Pancasila gitu ya Bu Santi ya. Yang pertama ini saya akan mencoba merefleksi dulu ya Bu Santi ya. Iya. Ketika saya observasi kemarin keren sekali Bu Santi. Terima kasih. Bu Santi ini sudah mengajar dan mendidik anak-anak kelas 1 padahal ya, masih kelas 1 tetapi keren sekali, mereka terlihat antusias sekali ketika pembelajaran dan juga pembelajaran berdiferensiasinya sudah terlihat sekali Bu Santi. Iya. Meskipun kelas 1, padahal kelas 1 itu kan pergantian dari TK gitu ya. Ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi juga bisa berhasil. Itu pasti karena dunia yang luar biasa gitu ya. Dan juga kemarin Bu Santi sudah menggunakan beberapa media yang menarik gitu ya Bu Santi. Mulai dari papet ya, penggunaan papet, terus gambar, puzzle, video, semuanya lengkap lah. Dan itu memang membuat anak-anak itu lebih antusias dalam belajar. Dan juga ketika observasi kemarin saya lihat ketika mengajarkan itu juga Bu Santi tidak hal-hal melulu ceramah gitu kan enggak gitu. Jadi anak-anak itu lebih banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi ya akhirnya yang terjadi itu anak-anak tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, itu adalah sebuah kelebihan dan juga sebuah kelebihan yang sudah bisa dilakukan di bisa ini. Untuk yang kekurangan ini bisa dilihat. Kalau saya waktu observasi itu kemarin saya belum melihat proses penilaian. Iya. Ketika pembelajaran mulai dari awal, dari mulai pembukaan sudah baik, inti dan juga penutupnya. Dan ketika anak-anak mengerjakan tugas itu kayaknya terlewatkan di penilaian prosesnya ya bisa dia. Iya, nggak apa-apa. Dan juga yang kedua, ketika anak-anak melakukan aktivitas kan di kelompok-kelompokkan gitu ya bisa sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu saya lihat ada beberapa kelompok yang ada beberapa anak lah ya 1 atau 2 atau berapa anak lah di dalam kelompok itu yang istilahnya masih belum mengerjakan. Iya. Jadi dia itu main sendiri. Ya, kelompok yang kemarin itu kalau saya lihat itu ketika kelompok yang papan itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Nah, karena saya sudah melakukan refleksi kegiatan observasinya, yang kedua itu kira-kira bagaimana umpan balik dari Bu Santi ini? Gimana? Jadi yang sudah dengan lakukan itu, nanti kira-kira untuk perencanaan dan pengembangan dirinya Bu Santi itu bagaimana? Kira-kira untuk perencanaan pengembangan saya itu nanti saya akan berusaha menyiapkan materi atau metode yang terbaik lagi dari yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk pengembangan materinya itu saya nanti akan memberikan materi yang lebih sedikit dan yang lebih menarik agar mereka lebih semangat belajar. Oh gitu ya Bu Santi. Jadi nanti untuk yang pertama itu penilaian, untuk yang penilaian ya. Mungkin setelah saya memberikan pertanyaan atau beberapa lembar kerja, saya akan melakukan penilaian. Setelah itu akan diberikan lagi lembar penilaian. Oh gitu. Berarti untuk pengembangan dirinya, kalau bisa saya simpulkan, yang pertama itu perencanaan. Iya, perencanaan akan lebih teratur, istilahnya ketika membuat modul ajar gitu ya. Itu tidak lupa untuk mencantumkan penilaiannya gitu ya. Itu yang kedua itu membuat metode yang lebih menarik. Metode yang lebih menarik agar anak-anak tidak terlewatkan gitu ya. Yang tadinya ada yang apa namanya ngomong sendiri gitu ya. Istilahnya semuanya biar lebih fokus. Baik. Terus rencananya bagaimana Bu Santi dalam pengembangan dirinya itu? Mungkin apa mengikuti Baik, saya akan melakukan mengikuti kegiatan seperti KKG, dulu mengikuti fintech tentang pembelajaran yang menarik dan inovasi itu. Oh gitu ya. Apalagi sekarang ada PMM gitu ya. Iya. Kayaknya sudah itu juga ya. Sudah melakukan aksi nyata juga ya. Oh iya. Di PMM itu kan juga sekali. Dan metode-metode yang menarik. Oh iya. Jadi untuk pengembangan dirinya itu nanti Bu Santi akan mengikuti pelatihan baik dari KKG gitu ya. Dari KKG dan juga bisa dari online gitu ya. Bisa dari online di PMM itu ya Bu Santi ya. Untuk rencana aksinya Bu Santi mulai kapan ini? Rencana aksinya itu setelah observasi ini saya akan. Oh baik, keren sekali Bu Santi ya. Iya, kalau saya lihat memang Bu Santi itu semangat loh, semangat jadi pemimpin pembelajaran yang kayaknya hebat gitu ya. Tidak apa ya, tidak apa malas atau tidak, selalu butuh lah, selalu butuh pembaruan, apalagi di zaman sekarang ya Bu Santi ya. Iya. Itu biasanya kalau PMM atau pelatihan itu bisa di berapa kali dalam satu minggunya itu kira-kira? Latihan di PMM biasanya 1 minggu kita latihan di bulan itu. Kalau dari PMM Ada. kalau KKG itu sekitar 1 bulan 2 kali. Bulan 1 bulan. Itu nanti akan mengikuti itu ya Bu Santi ya pasti. Oke, terima kasih Bu Santi. Nah, ini untuk refleksi diri nih. Ya, itu kan menurut saya ya tadi ya. Untuk refleksi diri Bu Santi selama saya observasi itu bagaimana? Terima kasih karena sudah melakukan observasi di kelas 1. Jadi saya lebih tahu apa kekurangan dalam pembelajaran. Untuk kedepannya saya akan memperbaikinya dengan cara menyusun seperti tadi, melakukan perencanaan yang lebih matang, kemudian menyiapkan penilaian-penilaian dan menyusun metode-metode yang lebih menarik. Oke, ya bisa. Terus bagaimana ini perasaannya setelah diobservasi? Perasaannya saya senang sekali karena saya tahu rumah-rumah dan Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Santi hari ini untuk tujuan kita berkomunikasi. Yang pertama merefleksi kegiatan observasi sudah saya lakukan ya, dan juga ada
ada umpan balik dan juga ada rencana pengembangan diri dan juga refleksi gitu ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya setelah ada pasca observasi ini tetap semangat untuk mengajar menjadi pemimpin pembelajaran dan juga tetap berkarya, ya tetap haus akan ilmu gitu ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bu Santi. Ya, sama-sama. Ya, ya mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih Bu Santi. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah itulah tadi video pasca observasi di supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.